Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini saya mau buat video tentang menanam kopi guys. Ini saya menanam kopi di kebun karet. Tentunya ya karet milik keluarga saya sendiri guys ya. Tujuan saya di sini bukan istilahnya saya mau memberikan edukasi kepada pemirsa, bukan, karena saya sendiri sebenarnya tidak mempunyai kemampuan, atau justru di sini saya mau belajar kepada pemirsa yang melihat video milik saya, yang tujuannya nanti ada komen dan kritikan daripada pemirsa yang melihat video saya. Dari komen-komen pemirsa itulah mungkin nanti saya akan mengambil pelajarannya. Di sini saya menanam kopi di bawah naungan karet ini. Nah, seperti ini guys, saudara-saudara pemirsa. Ini kopi saya tanam sudah 2 tahun yang lalu. Memang mungkin pertumbuhannya kurang karena memang mungkin faktor tanah ataupun pemupukan. Sebenarnya kalau pemupukan sedikit-sedikit itu saya memakai pupuk NPK 16 yang warna biru itu, atau ada yang menyebut namanya pupuk mutiara. Ada beberapa kali saya kocorkan, saya cairkan, ada yang saya pupukkan mungkin ya dalam satu batang itu mungkin setengah sendok makan itulah. Nah, ini tentunya banyak guys. Ini yang seperti ini yang lain yang hampir pertumbuhannya baik. Yang seperti ini umur mungkin kalau tidak 1,5 tahun 2 tahun guys. Ini termasuk yang pertumbuhannya baik. Adapun yang masih demikian guys, ini sama sebenarnya, juga sudah sama cara nanamnya, sudah ada 2 tahun juga sekitarnya. Cuman ada yang cara pertumbuhannya itu lambat guys. Mungkin nah dari sinilah mungkin nanti dari teman-teman yang melihat video saya akan memberikan komen bagaimana nanti akhirnya komen-komen itu bisa saya ambil hikmahnya. Nah, ini dari sana teman-teman banyak. Nah, ini juga, ini lahan luas saya ini sekitar 1 hektar kurang lebihnya. Ini yang sama seperti tadi, tumbuhnya bagus. Ini yang agak lumayan besar. Juga ada yang masih seperti ini. Bahkan ada yang tadinya itu enggak hidup. Nah, masih seperti ini. Nah, dan ini bibitnya saya ambil dari kebun ini juga, yang di pinggir-pinggir itu sudah ada kopinya, itu umurnya sudah sangat tua, mungkin sudah mencapai 5 tahun ke atas. Nah, di situ ini nanti kan tujuannya mau saya sambung. Jadi mata sambungnya itu nanti saya ambilkan dari kebun ini juga yang umurnya sudah tua dan yang sudah saya sambung. Dan umur sambung daripada kopi yang sudah tua itu juga belum terlalu lama guys. Mungkin baru sekitar 2 tahun, karena begitu saya nyambung kopi terus yang lain itu baru saya tanam ini. Nah, ini contoh daripada yang saya sambung sekitar umur mungkin belum ada kalau 2 tahun, sekitar 1 tahun lebih dikit lah. Ini contohnya guys. Ini entah bagaimana tumbuhnya itu cuman sebelah, dia tidak mau mutar. Cuman kalau dilihat
tempat-tempat mata untuk berbuah itu sudah mulai berbuah. Ini sudah habis bunga. Ada bunga, sudah mulai ada, kalau orang Jawa istilahnya itu pentil-pentilnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah ada pentilnya itu. Nah, ini tunas saya nempel. Nah, seperti ini. Ini tempel atau sambungan sekitar umur mungkin 1,5 tahun lah. Kalau 2 tahun belum ada. Ada juga ini masih jarang yang saya tempel, mungkin baru sekitar 10-an. Nah, dari hasilnya ini nanti kan saya kembangkan. Nah, ini contohnya lagi. Ini kalau kita lihat dari pangkal bawah, tapi kalau kita dari atas seperti ini. Ini juga sudah mulai berbuah. Mungkin 2 bulan atau 1 bulan yang kemarin ini bunga. Cuman mungkin masih belajar. Dari pemirsa yang mungkin yang melihat video saya ini adalah ahli kebun kopi, apalagi tempel atau sambung, itu nanti saya mohon pencerahannya di komen, di ruang komen, guys, saudara-saudara semuanya. Mohon pencerahannya bagaimana. Oke, ini yang satu nanti ya saya tunjukkan lagi. Nah, ke sini lagi kita ke batang yang berikutnya. Ini juga. Ini kalau kita lihat dari bawah, kadang-kadang seperti ini, saudara-saudara. Cuman dari pangkal sininya ini tumbuhnya tidak banyak. Padahal kalau saya melihat di video-video teman yang lain itu tunas daripada mata tempel atau mata sambung ini banyak, muser gitu maksud saya. Kalau di tempat, kalau punya saya ini hanya seperti ini, atau mungkin ini karena waktunya yang belum panjang, atau memang bagaimana, atau mungkin cara memilih mata sambung saya ini kurang tepat atau bagaimana. Seperti ini juga saya sambung ini, jadi dari batang bawah ini 2 ke atas, terus ini yang satu tadi ada tangkainya lagi, atau istilah orang Jawa itu ngepang lah. Nah, di ujungnya ini saya sambung. Jadi satu batang ini saya sambung, ada sambungannya itu ada 3. Ini juga sebenarnya saya pupuk. Ini saya pupuk. Ini yang masih ketinggalan ini pupuk hitam. Tapi pupuk hitam itu sekarang warnanya putih. Ini sebenarnya yang saya pupukkan 3 macam. Putih, pupuk putih, atau mungkin disebut pusri orea itu, terus mutiara yang warna biru, sama yang ini hitam tapi warnanya putih. Cuman yang pupuk biru sama putihnya kan sudah meresap, mungkin sudah hilang, tinggal yang putih-putihnya ini. Ini saya pupuk mungkin sekitar 1 bulan yang lalu. Lagi guys, kita nah ini yang masih kecil-kecil. Ini masih kecil, ini mungkin pertumbuhannya yang kurang. Tapi kalau pertumbuhannya yang cepat ya seperti ini. Ini mungkin sekitar 1,5 tahun ataupun 2 tahun. Saya lupa, tapi sekitarnya tidak lebih dari itu. Nah, kita lagi ke sambung berikutnya. Nah, ini juga saya sambung guys. Ini alhamdulillah sudah mulai kelihatan buahnya. Nah, ini pangkal tumbuh dari mata sambung ini, tumbuh 3 cabang guys. Yang 4, yang satunya kecil, entah itu nanti bisa besar atau tidak. Ini sudah lumayan, sudah kelihatan oleh mata buahnya, ya apa itu yang disebut orang Jawa pentil-pentil kopi itu. Ini
yang ke bawah ini alami, juga ada buahnya. Tapi ini kan tangkai yang arahnya itu menyamping dan pendek, lalu ada tangkai yang ke atas. Yang ke atas ini saya sambung juga. Nah ini, ini dia menuju ke atas. Dan ini hasil dari tunas sambungnya seperti ini. Ini walaupun cuman kayak gini juga sudah mulai ada buahnya, walaupun cuman sedikit. Nah, ini mungkin harapannya kalau 3 tahun lagi mungkin bisa seperti milik teman-teman saya. Nah, ini lagi kayak ke mata sambung yang lain. Nah, ini sudah lain batang dari tadi. Yang tadi ini batang dari bawah, ini ada 2 ke atas. Nah, yang 2 ke atas itu saya sambung juga. Ini ada tangkai yang rendah dari bawah, ini juga saya sambung. Nah, ini apakah cara seperti ini benar atau tidaknya saya tidak tahu. Mungkin dari pemirsa-pemirsa yang melihat video saya nanti bisa memberikan komen apakah ini sebaiknya memang disambung atau tidak. Mohon pencerahannya. Nah, ini juga sudah berbuah. Ini tunas pangkal dari mata sambung. Ini alhamdulillah juga sudah ada buahnya. Ini ke sana. Ini agak lumayan ini. Kalau kelihatannya itu di hati itu melihat itu sudah tampaknya itu senang gitu. Nah ini sebenarnya bareng nyambungnya itu, cuman ini baru seperti ini, cuman ya ada buahnya walaupun belum besar atau bisa dikatakan pentil-pentil tadi. Ini di sebelahnya lagi. Nah, ini sebenarnya dari bawah 2 batang, naik ke atas. Nah yang satu ini hasil sebenarnya saya sambung juga guys ini. Cuman ya saya sebenarnya kan niatnya itu ya niat mau nyambung, cuman karena tidak pernah belajar, hanya melihat dari YouTube itu saja. Ada yang tumbuh seperti ini, ada juga yang tidak tumbuh. Ini sudah saya buang plastiknya ini. Mungkin ya yang namanya cuman belajar dari mensos, tidak belajar langsung berhadapan dengan ahlinya, jadi ya mungkin masih banyak kekurangannya sangat banyak sekali. Nah, ini juga sudah mulai ada bunganya, ada kecil-kecil pentilnya. Oke, kita menuju sudut tempat yang lain yang agak lumayan jauh. Jauhnya sebenarnya hanya satu sekitar ini guys, bukan pindah ke tempat lain, bukan. Hanya satu kebun, karena kebun saya juga hanya satu tempat ini, tidak banyak, tidak ya petani kecil guys. Nah ini guys, ini juga hasil saya nyambung. Ini dari bawah ke atas. Nah, cuman ini sebenarnya sekelilingnya itu masih kecil-kecil. Nah itu. Cuman hasil daripada sambung saya ini, yang saya heran itu cuman tumbuhnya itu cuman 3. Kok nggak bisa meruyuk gitu loh, maksud saya itu. Itu kekurangannya itu apa? Apakah karena kesalahan dalam memilih mata sambung atau bagaimana? Cuman kalau masalah buahnya itu alhamdulillah dia buah guys. Ini bisa dilihat ini. Ya ini karena mungkin baru
1,5 tahun, mungkin masih tahap belajar pembuahan. Yang saya harapkan itu kan dari pangkal sini nih. Nah, ini yang saya tunjukkan di ini nih, kalau bisa itu paling enggak itu kan ada 4 atau 6 tangkai. Jadi bisa seperti kembar mayang gitu, muser keliling gitu. Nah, seperti nanti ada yang saya contohkan, nanti saya tunjukkan juga yang hasil tempel saya yang sangat bagi saya puas, cuman ya masih tahap pertumbuhan juga bareng dengan ini nyambungnya, cuman dia tumbuhnya agak muser. Oke, kita langsung ke sasaran. Ya, yang namanya petani kecil kita itu berupayalah, berusaha dengan tanaman tumpang sari seperti kopi ini. Siapa tahu hasilnya itu bisa meningkatkan. Ini karet umur sudah mungkin 20 tahun. Nah, ini seperti ini hasil sadapan 2 hari. Ini termasuk karet yang getahnya agak bagus ya, bukan agak lah, alhamdulillah bagus gitu sajalah. Ya, kalau batangnya karena memang karet sudah tua ya seperti ini, seperti muka yang buat video. Tapi alhamdulillah walaupun batangnya seperti ini, getahnya masih keluar lah. Ini sadapan 2 hari kemarin dengan pagi ini tadi. Oke guys, kita menuju salah satu dari tempelan saya yang saya katakan puas tadi. Nah, ini batang dari bawah ke atas. Ini sebenarnya ada 3 batang, ada 3 cabang, 1, 2, 3. Yang di tengah ini sebenarnya saya tempel juga, tapi dia nggak tumbuh mati. Tapi alhamdulillah yang batang ini dengan yang batang ini muster tumbuhnya itu. Seperti ini. Nah, ini keliling ini. Jadi kalau kita ini agak tinggi. Jadi kalau kita buat video dari atas itu mungkin seperti ini. Ini tangkainya keliling ini. Ini yang saya maksud yang puas. Sebenarnya yang saya harapkan seperti ini. Apakah yang seperti ini memang karena tepat dalam memilih tunas mata sambungnya atau gimana, saya tidak tahu. Tapi ini bagi saya sangat puas. Ini begitu keliling gitu maksud saya itu tunasnya itu. Mungkin kalau kita tunggu umurnya 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang, ini mungkin bisa memuaskan. Kalau masalah bunga dia sudah ada pentil-pentilnya, pentil-pentil kecil. Nah, dari sini ini, dari pangkal ini masih ada cabang 1 lagi yang ke samping. Nah, ini tidak saya sambung, tapi ini termasuk kopi berbuah juga. Sudah ada buahnya. Ini buahnya. Memang perbedaannya tempel atau sambung dengan alam itu buahnya berbeda. Nah ini batang alam ini. Dia juga berbuah. Cuman memang hasil buahnya itu ranting-rantingnya itu kan nggak sepuas seperti yang ditempel. Nah, ini alam ini. Ini juga nantinya yang batang menjulur ke atas itu. Nah, ini. Nah, ini nanti saya tempel. Kalau ini tunas ini sudah agak panjang atau besar, nanti saya tempel. Karena menempel di tunas ini lebih mudah daripada nyisip. Kalau sisip itu ya karena saya memang pemula, itu umpamanya nyisip atau nempel
nyambung itu ada 10 batang, itu mungkin yang jadi cuman 6 atau 5 itu saja kalau ada. Kadang-kadang cuman 2 itu pernah itu ya, karena memang kurang lah istilahnya pengalaman. Nah ini lagi guys, ini dari bawah ke atas. Yang ini ranting-ranting ini bukan hasil dari sambung, yang saya sambung itu masih ke atas lagi. Ini tumbuh cuman 2 seperti ini. Ini yang saya maksud, itu yang menjadikan saya PR itu. Kenapa kok tumbuhnya cuman seperti ini? Apakah beberapa tahun atau bulan kemudian dia itu mau tumbuh tangkai lagi, atau cuman seperti ini terus ada tunas rantingnya lagi atau enggak nih? Ini juga sudah mulai berbuah. Karena mata entresnya, kalau bahasa kerennya itu katanya entres yang disambung ini. Ini juga dari hasil kopi tetangga saya yang sudah mungkin hampir 10 tahun lah dia itu berkebun kopi. Ini yang alam ini sebenarnya juga sudah ada buahnya. Nah ini mungkin beberapa bulan lagi, 2 atau 3 mungkin akan mulai tua. Nah ini, nah ini juga hasil sambung tempel ini. Cuman ini baru mulai pertumbuhan, belum besar. Lagi kita ke tempel berikutnya. Ini sahabat-sahabat pekebun yang sudah senior saya tunjukkan. Kan masih banyak yang mau saya tempel, mohon pencerahannya di video saya ini, di komen-komennya ya. Ini kekurangan saya itu di mana? Apa memang seperti ini, atau memang masih benar-benar saya ini salah? Tumbuhnya itu dari mata tunas sambungnya itu cuman seperti ini, nggak muser gitu ya. Yang saya inginkan itu kan muser keliling gitu, tumbuh mata tunasnya itu, tunas rantingnya itu. Ini cuman 1, 2, 3, 4 kecil. Yang saya saksikan yang kecil ini nanti apakah bisa tumbuh besar atau nantinya malah akan mati gitu. Biasanya kan ranting yang kecil itu mati dia itu. Nah ini yang seperti ini lagi sahabat-sahabat petani. Ini sebaiknya kalau kita memulai mau nempel itu dipotongnya dari segini atau bagaimana? Tolong nanti di komen-komen, di pencerahannya saya akan tanggapi dengan positif. Masih banyak sebenarnya yang harus ditempel itu. Cuman ya karena kita itu orang kecil, kita itu bekerjanya serabutan, kadang ya nyadap di tempat kita sendiri. Kalau nggak ada kerjaan, kalau ada kerjaan kita bekerja ke tempat orang lain, bekerja bayaran gitu. Nah ini juga hasil daripada saya menyambung. Sebenarnya ini saya sambung juga, cuman nggak tumbuh dia. Ini bekasnya, bekasnya kan kelihatan dia mati, nggak mau tumbuh. Cuman tumbuh yang satu ini juga sudah mulai ada bunganya. Kemarin ini masih mekrok, ini bunganya nih. Nah, ini kemarin beberapa hari kemarin masih mekrok, ini sudah kering, mau mungkin tumbuh pentil-pentilnya.
masih ada lagi. Nah, ini yang kecil. Ini juga saya tempel, cuman hasilnya seperti ini. Cuman dari mata tunasnya tumbuh 2 ranting. Apakah ini untuk kedepannya akan tumbuh ranting berikutnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Kalau mungkin ada kesalahan, mohon pencerahannya. Saya akan tanggapi komen-komen dari pemirsa yang melihat video saya dengan tanggapan yang sangat-sangat positif. Karena saya memang memerlukan sekali ilmunya. Ini alhamdulillah ini sudah mulai berbuah besar-besar juga. Ini hasil ranting yang tumbuh dari tunas mata sambungnya. Ini juga, ini habis berbunga juga. Nah, seperti ini bagi saya sudah sangat puas lah. Ini rantingnya juga lumayan. Di sini tumbuhnya banyak, lebat. Ini sudah mulai berbunga. Oke guys, ini video yang saya bisa tunjukkan. Saran dan kritiknya sangat-sangat saya perlukan. Tentunya kritikan yang membangun, kritikan yang memberikan pencerahan bagi saya untuk lebih baik, untuk lebih bagus. Nah, ini yang masih kecil-kecil. Ini memang nanamnya baru mungkin sekitar 8 bulanan kalau yang ini. Karena memang saya menanamnya tidak bareng. Nah, ini guys, lagi sambil menuju ke motor ini saya lewat ada yang masih yang saya tempel juga. Ini pendek, tumbuh seperti ini. Cuman alhamdulillahnya itu walaupun pertumbuhannya itu kurang, dia itu juga berbuah. Nah, ini yang lebih dipendek lagi di bawahnya. Ini juga sudah kelihatan pembuahannya itu sudah kelihatan. Menuju berikutnya. Ini hasil dari tunas tempel, tunas yang tumbuh dari hasil mata sambung maksudnya. Kalau masalah buah, kayaknya alhamdulillah dia buah. Cuman yang menurut saya yang masih ada ganjalannya itu kan, apakah memang seperti ini? Ini hanya dari mata sambungnya itu tumbuh tunas 3 ranting, 1, 2, terus ini 3 ini. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, seperti ini guys. Jadi bagi yang melihat video saya sangat mengharapkan kritikan, komentar yang membangun, yang bisa saya jadikan mutiara ilmu. Karena dengan kritikan dan saran daripada pemirsa yang melihat video saya ini, yang positif tentunya akan menambah wawasan bagi saya. Oke, terima kasih. Bagi yang melihat video saya, sekian video dari saya. Mungkin bisa disambung ke
episode berikutnya dari saya. Apabila cara membuat video saya masih sangat monoton atau kuno atau terlalu desa, ada yang bilang desit, bisa dimaklumi karena memang pendidikan saya hanya tingkatan rendah, hanya sebatas SMP. Kalau untuk sekarang SMP itu kan nggak ada apa-apanya, masih sangat-sangat minim lah pendidikannya. Oke, sekian, terima kasih untuk komen-komen yang positif. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian membuat video ini kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi, sehat selalu.